وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita berijtima, berkumpul dalam rangka memperingati hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tentang sejarah peradaban Islam tentang hijrah. Kenapa di dalam Islam ada yang disebut dengan hijrah? Dan kenapa juga di Nahdlatul Ulama ada istilah hijrah Nahdlatul Ulama? Ada hijratul Islam, al-hijrah fil Islam, hijrah dalam konteks Islam, al-hijrah fi jami'ah Nahdlatul Ulama. Hijrah dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Dua hal inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini sebagai salah satu wujud pemahaman kita tentang hijrah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hijrah dalam hitah perjuangan Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu Saudara-saudara rahimakumullah. Di dalam sirkulasi peradaban Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak hal. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hijrah lihimayatid din, untuk menjaga originalitas, keaslian, kemurnian dan penjagaan terhadap agama. Tujuan utama hijrah Rasulullah SAW adalah himayatud din, menjaga dan memelihara agama. Karena situasi di Mekah, situasi yang sangat kacau, pemboikotan yang sangat luar biasa oleh kafir-kafir Quraisy terhadap perjuangan Rasulullah, embargo ekonomi oleh Abu Lahab, Abu Jahal kepada keluarga Rasulullah SAW, kemudian halangan, rintangan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh kafir Quraisy saat Rasulullah menyebarkan Islam di Mekah. Maka untuk keamanan dan kenyamanan Rasulullah dan ajaran Islam, maka Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah ke Habasyah yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah. Himayatuddin, menjaga agama. Yang kedua, Rasulullah SAW diperintah oleh Allah SWT untuk hijrah adalah litaqwiyatil iman wa tamkinuhu ala qulubil muslimin. Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah untuk memperkokoh keimanan dan keyakinan umat Islam yang ikut bersama Rasulullah SAW. Sehingga di dalam peristiwa hijrah itu ada 3 golongan sahabat Rasulullah SAW dalam konteks hijrah. Yang pertama, sahabat yang hijrah karena Allah dan karena Rasulullah. Yang kedua, ada juga sebagian sahabat yang hijrah karena untuk materi, mencari harta benda. Ada juga sebagian sahabat, ada yang hijrah karena ingin menikahi perempuan. Dan itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang hijrah karena Allah dan karena Rasulullah, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kesuksesan, keberhasilan dan kesejahteraan oleh Allah SWT karena hijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah dan karena Rasulullah. Ada sahabat yang hijrah karena ingin mencari dunia, ingin berbisnis, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Ada juga yang hijrah karena ingin mencari jodoh,
maka Allah SWT dia memberikan sesuai dengan niat. Ini perintah Allah SWT tentang hijrah itu agar ya, kaum muslimin saat itu memiliki kekuatan yang kuat tentang perjuangan baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah tidak ada lain adalah bina'u mujtama' al-islami. Rasulullah diperintah hijrah untuk membangun sebuah peradaban komunitas muslim yang kuat, membangun peradaban umat Islam yang kolektif bersama bersatu padu dalam satu perjuangan. Begitu Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, disambut oleh al-Ansar, kaum Ansar yang tinggal di Madinah, menyambut Rasulullah SAW dengan sambutan yang mulia. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada ila akhiril bait. Abyad. Bahwa itulah sebuah konstruk bangunan masyarakat yang paling hebat yang dibangun dalam peradaban manusia adalah peradaban Madinah, peradaban civil society, peradaban masyarakat sipil, masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang berilmu, masyarakat yang berintelektual, masyarakat yang memiliki pengetahuan. Maka itulah esensi utama ya, pentingnya hijrah pada diri Rasulullah SAW dan para sahabat. Di dalam organisasi Nahdlatul Ulama pun terjadi dimensi hijrah itu. Era 1998, 97, 98, era ketidakstabilan Nahdlatul Ulama pasca wafatnya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saya Al-Fakir Farrazi bagian dari ya, sejarah Nahdlatul Ulama era-era itu, tahun-tahun itu. Menyaksikan langsung, merasakan langsung bagaimana ketidakstabilisan, ketidaknyamanan Nahdlatul Ulama pada era itu. Terus berlanjut dan berlanjut sehingga harus pengurus besar hasil muktamar ke-10 di Praia, Umunah Hajah Siti Raihanuddin Abdul Majid, harus mengambil keputusan strategis, keputusan yang pahit ya, meskipun itu pahit tapi harus dilaksanakan. Kenapa? Karena ingin himayah Nahdlatul Ulama, menjaga organisasi Nahdlatul Ulama. Dia pun NW pindah tiba kali jaga. Nah, itu sejarah yang harus tercatat dalam diari momentum Nahdlatul Ulama. Dari Pancor ke Kalijaga untuk menjaga eksistensi Nahdlatul Ulama, maka Nahdlatul Ulama melakukan inovasi, pergerakan lebih lanjut karena tidak mungkin berlama-lama di Kalijaga. Umumnya sebagai ketua umum perusahaan Nahdlatul Ulama saat itu melakukan sebuah pemikiran yang jenius, pemikiran yang spektakuler untuk melakukan perpindahan kedua dari Kalijaga menuju Anjan. Sebuah lompatan pemikiran yang luar biasa oleh sosok perempuan putri tercinta almarhum Bapak Maulana Syekh sebagai sosok yang memiliki pandangan visioner ke depan, sebagai sosok perempuan yang bisa mengalahkan ribuan laki-laki. Umunah Hajah Siti Raihanuddin Abdul Majid. Ini sejarah yang harus saya ucapkan agar cucu-cucu kita nanti di belakang hari ya, bisa paham terhadap ya, perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama itu. Maka lahirlah, terbentuklah bina bangunan mujtama' nahdliyi. Terjadilah bangunan komunitas perjuangan Nahdlatul Ulama yang lahir di Anjani. Anjani adalah refleksi Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai sosok yang Allah selamatkan aku, Allah berikan saya kedamaian, Allah memberikan saya kelulusan. Maka dipilihlah desa itu, namanya Desa Anjan. Anjani ini adalah dulu adalah ini kebun tebu ya. Kebun apa, Bu? Kebun tebu berubah menjadi kebun surgawi. Ini
relasi hubungan antara hijratul rasul dengan hijrah Nahdlatul Ulama. Terbentuklah sebuah lembaga yang namanya lembaga Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Anjani. Wa ma adraka ma Anjani. Dan kata Anjani ini dalam catatan agenda saya 12 Mei 1996 Maulana Syekh menyebut kata Anjani berkali-kali. Anjani Allah, Anjanallah. Selalu beliau sebut di akhir-akhir hayat beliau. Kata Anjani. Anjani, Anjanallah. Beliau ulang-ulang. Saya catat dalam agenda saya. Ya, 12 Mei ya 1996. Maulana Syekh menyebut kata Anjani. Ternyata ya dalam alam mubasyirat Nahdlatul Ulama memang harus markas besarnya ada di Anjani. Bersyukurlah wahai masyarakat Anjani. Bersyukurlah masyarakat Anjani wa ma haulaha dan sekitarnya bahwa dengan adanya pondok pesantren yang besar di Anjani ini semuanya ikut merasakan keberkahan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hijrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membentuk komunitas Madinah Al-Munawwarah, di situ menjadi markas kaderisasi perjuangan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali membangun masjid sebagai markas utama perjuangan. Masjid inilah yang kemudian selalu kita ziarahi. Masjid itu namanya apa, Bu? Masjid Jamaah Haji. Masjid Quba. Ya. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sebagai simbol perjuangan. Begitu juga umumnya. Yang pertama kali beliau bangun adalah lembaga pendidikan, masjid. Masjid yang ada di belakang ibu. Semua itu adalah tidak ada lain sebagai tempat perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi masjid tempat kaderisasi, masjid tempat pengajian, masjid tempat penggemblengan kader-kader pejuang. Maka Rasulullah SAW di samping masjid beliau membuat maktab-maktab, ya, tempat-tempat kecil, zawiyah-zawiyah kecil sebagai tempat melakukan kaderisasi secara spesifik. Di kader Sayyidina Abu Bakar, di kader Sayyidina Ali, di kader Sayyidina Utsman, di kader Sayyidina Abu Umar bin Khattab, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umar, semuanya di kader oleh Rasulullah SAW, dikumpulkan menjadi satu kelas oleh Rasulullah SAW agar itu menjadi pejuang-pejuang nanti dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dikader oleh Rasulullah SAW yang 10 orang ini kemudian diberikan gelar oleh Rasulullah al-mubasysyirina bil jannah, orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Kenapa? Karena sami'na wa ta'na terhadap perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan Nahdlatul Ulama, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan lembaga-lembaga tempat kaderisasi. Salah satu di antara tempat kaderisasi itu adalah Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Ulama. Ma'had. Maka Bapak Ibu yang tamat bidadarinya tingkat SMA, MA dan sederajat, silakan masukkan bidadari pelunggu di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah agar mereka menjadi penyambung sanad keilmuan. Bahwa Ma'had itu adalah sanad keilmuan yang nyambung dari masyayikh-masyayikh kita di Ma'had sampai Maulana Syekh sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Ulama. Begitu juga di lembaga-lembaga yang lain, di IAIH, Syekh Zainuddin, STMIK dan perguruan tinggi kita yang lain, Nahdlatul Ulama yang lain, untuk menjadi penyambung sanad kemuliaan dari Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ini sebagai gambaran bahwa kita semua orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang selalu mengisi hari-hari
termasuk di hari tahun baru Hijriah 1 Muharram, 2 Muharram hari ini. Tidak ada hal yang paling baik yang bisa kita lakukan selain melanjutkan perjuangan almarhum Bapak Maulana Syekh melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Maka dalam rangka itu ada nasihat mulia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah bernasihat kepada kita bahwa beliau suatu waktu ditanya ya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain dari Sayyidina Muawiyah, kemudian mendengar nasihat itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bernasihat kepada kita sekalian dalam rangka mengisi tahun baru 1447 Hijriah. Ternyata umur kita sudah tambah dekat kepada kematian. Merombak umur tibu lagu ya taruh mati siap-siap. Siap dibu? Alhamdulillah siap wasila. Ya, ya buat teguran tengaji maknanya ke ada tak siap-siap menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahasan beliau man ruziqa khamsan lam yahrum alaihi khamsan. Siapa yang diberikan 5 hal maka tidak akan tertolak, tidak akan terhalang untuk tidak mendapatkan 5 hal. Dicanin dengan nikah 5 hal si Allah Ta'ala munwah dicanin salima nikah pastin Allah Ta'ala icanin kulonggo lebih dari yang 5 itu. Yang pertama, man ruziqa syukru lam yahrum alaihi ziyadah. Saya dicanin tahu syukur atas paicen Allah Subhanahu wa taala. Bisa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terhalang bagi dia untuk tidak mendapatkan tambahan rizki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulunggom tiang dicanin umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ibu. Mod syukur pasti Allah rombo, Allah tambah nikmat itu. Saya nggak janjin Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Mun tetu-tetu tahu-tahu syukur pasti kerombo ya, nikmat rizki karunia di pak kalian. Ini gambaran bahwa mengisi tahun baru Hijriah ini terperbanyak syukur di pak desida Allah Subhanahu wa taala. Man kasura syukruhu tala umruhu. Ada sebuah ya ungkapan saya baca dalam sebuah kitab. Man kasura syukruhu tala umruhu. Siapa yang banyak syukurnya, panjang umurnya. Bu. Ya. Mau kayun bela umur kerang-kerang syukur. Ara rezeki denara alhamdulillah. Ara rezeki denara alhamdulillah. Masih dijanin rezeki sehat. Masih dijanin rezeki sehat. Ya, bahasan Imam Ghazali, rizki itu tidak terbatas pada aspek kepeng benang ibu. Rizki bukan hanya uang. Lu dengan budaya kepeng benang, dia tenang-tenang hidup nah. Tentu ibu. Arahnya dia budaya kepeng. Coba lu kepeng dia tenang nggih. Nah, jadi rizki itu bukan hanya sebatas uang, bukan sebatas harta benda. Rizki itu ada yang namanya rizki tenang, al-itminan, rizki tenang. Mun wah tenang aten dia bu, main ande. Kando kelak pina bapak libali. Oh lah kemai. Mun kanti jangkes olah angan. Nah, tenang. Ternyata dalam teori psikologi, orang yang sering bersyukur akan muncul pada dirinya sifat senyum. Mun dengan girang senyum berarti orang itu punya ketenangan hati. Mun dengan syukur, mun dengan senyum. Makanya senyum itu adalah sedekah. Ya Bu ya? Senyum adalah sedekah. Arah jamaah Suralaga oleh Masjid Suralaga. Muter kota amal nih Bu. Muter kota amal. Pas julun nih langsung kelele. Langsung senyum di julun kota amal. Alhamdulillah. Barengkah sholat Jumat maka kelele di julun kota amal. Meniongkat. Dia jauh kepeng.
bahasa Ustaz, senyum adalah sedekah. Aran jarum kepe. Senyum sedekah ibu. Bapak-bapak pelonggo nyampe balik. Mau nendek senyum sebinian dari balik berbe perasaan ibu bapak. Berbaren cemberut bijen amal sebinian dari balik. Berbe perasaan tu. La ilaha illallah. Apa salahkan wah kembin sang kedait keselingkuh jago macam-macam perasaan pelonggo kan. Gara-gara sebinian nendek senyum dari balik kan. Itu sekedar senyum. Jadi senyum itu refleksi kesyukuran. Orang yang kuat syukurnya, maka dia terhindar dari penyakit stres. Dengan terhindar penyakit stres, tenang pikir, rongga tubuh dan dawaknya seger sehat. Ia pun belo umur. Dengan dia girang syukur, girang talawate, becat mati dengan talawate ini. Arak talawate dari ibu, luwe. Mbeyo angkat tangan. Biar kita pengaji dia sekarang. Orang yang girang talawate no becat mate. Kemben karena tidak bisa dia kontrol pikiran dan perasaan dan hatinya. Nguneng-nguneng mandak darah. Nah, itu orang yang hasad, hasud, iri dengki. Al hasudu la yasudu. Dengan sahasad, iri dengki ini jadi sholah, ini jadi pemimpin. Nah, 1 Muharram 1447 Hijriah. Kita harus memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang belum bersami sudah berusia 40 tahun. Aneh. Saya berusia 40 tahun nih Ibu. Aneh. Kalau sudah berusia 40 tahun, 40 tahun ke atas, itu wasiatan si Allah Subhanahu wa taala. Nasihat si Allah Subhanahu wa taala tiba yang belum bersami. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wadathu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya, disuruh terbaca si Allah Taala doa sabaru niki Bu sebagai sebuah episode perjalanan hidup yang di dunia, ya. Oleh dinarak menjadi lahir, yang telah lahir terus tumbuh kembang sampai berumur petang dasa. Mun tuah umur petang dasa tersuruh berdoa si Allah Taala nenek kaji, icanin kaji adik sak tahu syukur. Ya, adik tahu syukur jok diri syukur jok Allah Taala, syukur tiba dengan toa. Berterima kasih kepada orang tua. Itu syukur coba kita toa dengan toa orang tua kita, bersyukur juga kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melaksanakan amal saleh yang Allah ridhoi. Muntah nunas dari Allah taala dicariin tawa gawe amal saleh dari Allah taala. Nunas ada bayi balok keturunan kita jadi dengan salah soleh waslih li fi zurriyati. Mun berhasil anak keturunan kita tinggal tiap sami tulak jok Allah taala tubtu ilaik. Mun tobat jok Allah taala meninggal dunia dalam keadaan muslim. Nah, itu episode perjalanan hidup kita. Jadi yang perlu kami isi hidup di dunia niki dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man ruziqa sabru. Siapa yang diberikan sabar. Tahu sabar. Terhadap nabi juga satu dicanis si Allah taala berupa musibah. Mau tahun tersabar, tahun terima kadar-kadar Allah taala niki. Lam yahrum alaihi sawabu, pasti tidak akan ada yang menghalangi untuk dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tidak bisa dihitung saking besarnya pahala sabar itu. Insyaallah tabarakallah. Mumpung tahun baru makin luwe masalah tibu nggih. Luwe masalah lek tahun baru lek kehidupan pelonggom tiang niki. Apalagi masalah Timur Tengah makin jangan perang rike Bu. Pelonggom tiang dia alhamdulillah masih tenang baca hizib, masih senang baca Quran, masih senang lumbar ngaji, masih aman. Ya, kenapa? Karena berkat doa pelonggom tiang, doa hizib yang pelonggom baca setiap waktu setiap saat. Allah SWT jauhkan dari bala musibah. Namun jika yang belum sami ticanin musibah si Allah Taala, ya tengiring sabar. Nunasang Mbe sabaran dengan nina kaca dengan mama Bu. Mbe sabaran dengan mama kaca dengan nina.
Oh, sabaran dengan nina. Tetun sabaran dengan nina nggih. Lagu lebih syukur dengan mama. Dengan mama lebih syukur, dengan nina lebih sabar. No. Mana ada beli rahim? Diara nggih. Diara dengan daun isi rahim doang. Nggih. Rahim. Nah, rahim itu sifat Allah yang maha kasih sayang. Allah titip rahim itu kepada perempuan. Ia pun dengan nina tahun ngana betian. Timbang dia betian 9 bulan. Lagu tetap kangen jok bijet. Ya, sampai-sampai dia tahu loncat tain manok mulai si berat. Ya, tian dengan nina sabetian ni gitu. Tapi diberikan sifat rahim, sifat kasih sayang oleh Allah SWT kepada perempuan. Ia pun perempuan lebih sabar. Menangis bijajarin saya paling dulu ibu. Ina doang. Menai bija saya paling dulu. Ina. Mun ngaroh tengah malam nangis tengah malam saya paling dulu. Ina. No. Mun mati bija saya paling dulu menangis. Mun bapak aja lemak demi amalik. Bapak mana bahasa? Lemak demi amalik bahasa. Ya pun bahasa pepatah ni ke kasih ibu sepanjang jalan, kasih bapak jalan-jalan. Insyaallah tabarakallah. Sabar nggih tengiring ya menghadapi musibah-musibah dunia niki dengan penuh kesabaran. Kemudian dalam teori kedokteran, kembali dengan nina niki lebih cinta 100% kepada anaknya. Memang ya ayat Al-Qur'an menjelaskan yakhruju min baini sulbi wat tara'i. Sperma mani dengan mama niki keluar dari sulb niki tulang belakang niki. Tapi aran keng kalau bahasa niki. Kalau bahasa Anjani kain, king, keng, king, keng, keng, ya, oh keng itu di sini. Ia pun dengan mama girang sakit, keng, oh, karena keluar maninya dari sini. Jauh dia dari hatinya 1, 2, 3 hasta jaraknya dari keluar air maninya ke hatinya. Ia pun kurang dikit cintanya bapak kepada anaknya, dikurangi dikitnya oleh Allah SWT. Den marah ibu ina 100% full cintanya kepada anaknya. Dan memang Allah sengajakan itu biar kita laki-laki ya suami itu mencari nafkah, keluar cari rezeki Allah Taala. Andin 100% itu dong saling pekok doang ke anak balik piran nabi rezeki Allah Taala. Nah, itu dikurangi. Sedangkan perempuan, ibu, istri itu ya spermanya air maninya keluar dari taraib. Taraib niki napi bahasa ibu taraib niki. Payudara. Napi kena payudara. Susu. Segera masjid ya. Susu wasila. Nah, dekat dia dengan hatinya. Nah, dekat dengan hatinya. Dia pun dengan ini kuatan nangis dengan ini, Ibu. Si kuat nangis dengan ini belo umur dengan ini. Belo Anda umur dengan ini dengan mama, Bu. Dalam penelitian dari kedokteran, kenapa perempuan lebih panjang usianya? Karena dia sering menangis. Makanya bapak-bapak bilang, membela umur sendiri nak lemak, kuat-kuat tapi nangis. Itu teori ya ahli teori mengatakan gitu. Kemudian yang kedua, perempuan itu bisa panjang umurnya karena sirkulasi darah kotornya keluar setiap bulan. Men haid nih kita. Dia mina muat, muna sugul darah haid sugulang, wah itu penyakit agar pelunggu sehat. Nah, itu semua gambaran tentang tiang bersami menghadapi kehidupan itu harus banyak syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin Allah, nasihat sahabat Rasulullah Abu Hurairah dalam mengisi tahun baru niki. Man ruziqat taubat. Siapa yang dicanin taubat si Allah Subhanahu wa taala. Lam yahrum alaihil qabul. Pasti taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu min ibadihil muttaqin. Satu jatin Allah taala dia terima taubat hamba-hambanya yang bertakwa. Taubat. Kenapa tiang losami mengisi tahun baru ini dengan bertaubat? Ingat tiang losami luwe gawe ke dosa. Sengaja tidak sengaja dosa ni ke luwe. Longgo demak HP doang. Ya Allah, macam ruan TikTok ni ibu. Keluar dengan jogang lihat TikTok ni ke. Alhamdulillah. Ya.
Memimpin pos muslimat nartolatan. Kalau dengan jogang le TikTok nih kita. Dan kultur masyarakat Sasak yang sangat religius, berbudaya, beradab makin dinara. Kotor-kotor bahasa le TikTok nih bu nggih. Wah sederuan akhlak-akhlak nih. Ya pot kerang taubat yang belum sami jaga bija jarit nih. Engkah bae sampai sede akhlak. Si gara-gara teknologi ini kita. Nah, ti candit taubat si Allah Ta'ala, maka orang yang taubat itu maka dia diberikan kemuliaan, diterima seluruh amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sejadin Allah Ta'ala menerima taubat hambanya sebelum nyawanya di tenggorokan. Nek man nyampe nyawan le tenggorokan le belum. Nabi bahasa belum. Belum. Gorgoroh tenggorokan. Kenapa batas taubat itu tenggorokan? Limada haddut taubah al-gargarah, batas taubat terakhir itu, ghayatut taubah itu adalah gargarah tenggorokan. Li'annal gargarata haddu nikmatid dunya. Karena tenggorokan belum niki, ya batas nikmat dunia. Batas nikmat dunia niki adalah tenggorokan. Bimbik kesugih dengan ibu mohon wah bekelor liwat belum tembe rasa telah. Bimbik kehaus menah liwat tenggorokan ke telah. Ya nikmat dunia hanya sebatas tenggorokan. Mode coba hitung nikmat dunia itu dari tempat masuknya mulut sampai ke tenggorokan hanya 10 cm nikmat dunia niki. 10 cm nikmat dunia niki. Rugi manusia satukah ribuan miliaran jutaan miliaran triliunan nikmat Allah itu diganti dengan hanya 10 cm. Ya pun nikmat dunia ni ke ya, hanya satu nikmat dunia yang Allah turunkan, 99 momot le surga. Inna nikmatallahi ta'ala mi'atun nikmatun wahidah tanzilu ila dunya wa baqiyat tis'un wa tis'una fil jannah. Nikmat Allah Ta'ala 100 keluar saking banyaknya dikumpulkan menjadi 100 turun ke dunia, terima di dalam surga. Coba sasake doang dipecah-pecah, nikmat tidur, nikmat macam yang satu-satu itu dipecah oleh Allah Ta'ala. Maka rugi orang yang memilih nikmat yang singkat sedikit timbang nikmat-nikmat Allah yang banyak. Termasuk yang bersama alhamdulillah dicanit nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita berorganisasi di Nahdlatul Wathon. Ikhlas pelungguh di Nahdlatul Wathon Ibu. Ngiring Maulana Syekh siap pelungguh niki. Napi niat dengiring. Napi niat dengiring. Mudah-mudahan dijanin berkah selamat dunia akhirat. Sehingga yang belum sami sekedik lalu amal pegawaian yang belum sami sekedik. Nah mudah nyantol dengan salui amal jariah beliau berlipat ganda amal jariah beliau milut nyantol rike beliau samulia yauman nad'u kulla unasim bi imamihim. Di hari kiamat nanti kami akan panggil semua manusia, siapa di antara mereka yang jadi imam, jadi ulamanya, jadi panutannya, jadi gurunya. Muplong tiang berguru di Paulullah Bapak Maulana Syekh ye jadi dulu lemak di padang mahsyar ngiring tama surga bigairi hisab. Amin Allahumma. Sekarang banyak taubat. Yang keempat kata beliau man ruziqal istighfar. Saya ya tetap istighfar. Lam yahram alaihi qabulul maghfirah. Dengan tetap baca istighfar astagfirullahalazim tiap gelut tiap waktu maka dijamin pengampunan oleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tiang kereng-kereng istighfar. Ya tuah sembahyang assalamualaikum warahmatullahi istighfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala perintah tiang kami istighfar sehingga mun dengan saya istighfar nika dijamin si Allah taala rizki yang banyak. Mun kayun pelonggo rizki kereng-kereng istighfar. Mengganti serak rezeki pelonggo udah kurang istighfar. Saya nggak janjin Allah istaghfiru rabbakum. Ya, bil amr nih ke. Nanti jawabnya yumditkum bi amwalin yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan dari langit. Munah orang entun hujan tahu bertalatan ibu. Muntah teman maut begabah, maut merampek, maut panen macam-macam. Rizki doang nih ke berkat istighfar. Yumditkum bi amwalin terperombok rizki si Allah Taala. Mun ganti dengan ke gagal pocon waktu berbisnis berarti kurang istighfarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa bani titani itu bisa jari sa alim saleh salehah
No, yeurun hikmah istighfar. Mumpung masih tahun baru, kerang-kerang baca istighfar di Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata beliau, man ruziqad du'a. Saya tetap berdoa kepada Allah taala, lam yahrum alaihil ijabah. Pasti terjawab doa di Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kerang-kerang dah berdoa, pelonggom tiang baca izin, baca selawat, baca wirid, baca tarekah izin hatolatan, makin datang tijazaan. Ini piaran, kaifiat, salat, datain, amalan, ni ke, wiridang, ni ke, makin ni ke, musim banyak masalah musibah, wirid sit ngelawan, hizib sit ngelawan, hizib isit bentengi diri, adik yang bersami tetap selamat, tetap kita diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini 5 hal. Wapi riwayatin, ada satu riwayat yang diriwayatkan, man ruziqa al-infaqu, siapa yang diberikan mau bernafkah, berimpak sedekah, lam yahrum alaihil khalafu, pasti Allah taala memberikan ganti dari infak sedekahnya itu. Pelonggom tiang dia berdaya kepeng jutaan, miliaran, mana-mana puluhan, 10.000 jaga, 5.000 jaga, 1.000 jaga, si nafkah impak sedekah nika. Ya, penting kita sudah niat berimpak sedekah. Manik Allah SWT, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kau nafkahkan dari sesuatu apapun, maka dia Allah yang akan menggantikan. Pelungguh makin ngelontar, siu jaga 2.000, yang siu jadi 100.000, yang 1.000 jadi 700.000, terus berlipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dah kepeng Ibu? Jauh dah kepeng? Pire bareh tu kita, bareh Abah Zaini akan ngecek dompet-dompet Bapak Ibu semua. Ya, kenapa? Karena apapun yang engkau diberikan oleh Allah berupa rezeki, kemudian kau nafkahkan, maka Allah pasti menjanjikan untuk menggantikannya. Itu nasihat ya sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah. Inilah ya poin-poin pengajian 1 Muharram kita 1447 Hijriah. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita luruskan niat. Luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mantapkan niat kita berorganisasi Nahdlatul Ulama. Ya. Mantapkan niat kita di organisasi Nahdlatul Ulama, lihat pada saling talawate. Ini tijana Pak, betul-betul saya organisasi memanfaatkan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ini stognia anu agna nafsa, andet terpakai dan gaduh. Mantapkan hati kita untuk menjadi orang yang terbaik. Yeun tat organisasi. Nggih. Ninden terkaduh silin talawate. Jadi taluate menang perasa. Jadi yang penting kita berorganisasi itu betul-betul. Napi saat perintah tegawe, napi saat larang terjauhin. Mun ndek setuju tedo, wirid, zikir, berdoa jok Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Alhamdulillah Bapak Maulana saya ajarkan kepada kita sekalian. Yang kedua, nunas ridha Allah taala. Tetap nunas ridha Allah taala, ridha ibu bapak tiang pelong sami, ridha gurun pelong tiang. Ye entan hirup isi ya tahun baru 1447 Hijriah. Mudah-mudahan perjuangan kita di Nahdlatul Ulama terus ditingkatkan oleh Allah SWT, menjadi maju, menjadi bersejahtera, dan menjadi orang-orang yang selalu memberikan manfaat keberkahan untuk sesama, untuk kita semua. Amin, Allahumma amin.